Shalom. Apa kabarnya adik-adik semua? Luar biasa. Nah, kembali lagi di sekolah hari Minggu bersama Kak Kasmi dan Kak Jovi. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, Kak Kasmi akan mengajak adik-adik yang di rumah untuk menyanyikan satu buah pujian dengan judul Dengar Dia Panggil Nama Saya. Sambil bertepuk tangan ya. Kita akan bersama-sama berdoa. Nah, untuk doa pembukaan yang dibawakan oleh Kak Indah. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita buka dengan doa. Biar Kak Indah yang pimpin. Tutup matanya, lipat tangannya. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Bapak, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih ya Bapak untuk kesempatan yang telah Engkau berikan kami pada hari ini ya Bapak, untuk berkumpul ya Bapak, kakak-kakak sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu ya Bapak. Tolong berkati kami ya Bapak, agar kami bisa mengerti dan memahami isi dari firman Tuhan pada hari ini ya Bapak. Tolong berkati semua kakak-kakak yang pelayanan ya Bapak, dan adik-adik yang ibadah online ya Bapak. Terima kasih untuk segalanya yang telah Kau berikan. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Baik adik-adik semua, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, Kak Kasmi akan mengajak adik-adik semua untuk menyanyikan satu buah lagu lagi dengan judul Allahku Besar. Shalom adik-adik, kembali lagi bersama Kak Sela. Sebelum kita mendengarkan firman yang nanti akan Kak Sela sampaikan, mari kita siapkan buku Alkitab dan catatannya ya. Kalau adik-adik sudah siapkan, mari kita bersama-sama kita lipat tangan kita satukan hati kita tutup mata kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu sehingga anak-anak-Mu pada pagi hari ini dapat berkumpul di hadapan-Mu Tuhan. Sebentar lagi anak-anak-Mu ini akan mendengarkan pemberitaan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Kak Sela. Kiranya Tuhan sertai dan berkati sehingga anak-anak-Mu ini dapat memahami firman-Mu dengan baik. Sehingga kiranya juga firman-Mu dapat
anak-anakmu ini terapkan di dalam kehidupannya sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari kita ambil kitab kita buka Injil Markus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-46 hingga yang ke-52. Kakak ulangi, Injil Markus pasalnya yang ke-10, ayat yang ke-46 hingga yang ke-52. Sudah ketemu adik-adik? Kalau sudah ketemu, mari kita baca bersama-sama ya. Injil Markus pasalnya yang ke-10, ayat yang ke-46 hingga ke-52. Dengan perikop Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang yang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu. Berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman dan memeliharanya di kehidupannya sehari-hari. Amin. Baik adik-adik, tema renungan kita pada pagi hari ini yaitu Yesus memiliki kuasa untuk menyembuhkan. Seperti firman Tuhan yang telah kita baca sebelumnya, Yesus melewati kota Yeriko bersama dengan murid-muridnya, kemudian bertemu dengan seorang pengemis buta bernama Bartimeus. Walaupun kita tidak tahu kondisi Bartimeus bagaimana pada zaman dahulu, tapi melalui cerita dari firman Tuhan, kita dapat membayangkan bagaimana kondisi Bartimeus pada saat itu. Bartimeus mengalami kondisi yang sulit. Bartimeus tidak dapat melakukan hal-hal seperti orang normal lainnya. Bartimeus sangat merasa terpuruk dan sedih karena Bartimeus tidak dapat melakukan kegiatan selayaknya orang normal. Tetapi Bartimeus mengajarkan kita bahwa dengan kekurangan yang kita miliki, asalkan kita memiliki iman dan hati yang percaya akan Tuhan, maka Sang Juru Selamat akan datang menyelamatkan kita. Di sini Yesus menunjukkan bahwa Dialah Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan, menunjukkan bahwa kerajaannya membawa kepenuhan bagi hidup. Kemudian Bartimeus merespon apa yang telah Tuhan lakukan kepadanya dengan bangkit berdiri dan mengikuti Yesus.
dan memuliakan Allah. Dan ketika kerumunan orang semakin banyak dan semakin bertambah itu melihat apa yang telah terjadi, mereka memuji Allah juga. Yesus tidak menghentikan mereka karena orang-orang tersebut belum mengetahui Dia Sang Juru Selamat yang telah Tuhan janjikan. Kita sebagai anak Tuhan tentu saja membutuhkan iman untuk mengenali siapa itu Yesus dan bagaimana kebutuhan kita akan Dia dapat terpenuhi. Kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Seperti Bartimeus, kita harus memiliki iman yang kuat dan iman yang percaya kepada Tuhan Sang Juru Selamat. Terpujilah Tuhan karena Dia mengetahui semua kebutuhan yang kita butuhkan di kehidupan kita. Dan Tuhan juga telah berjanji untuk memenuhi kebutuhan kita secara sempurna dan menurut sesuai pengajaran yang telah Dia berikan. Terpujilah Allah yang mengetahui segala apa yang kita perlukan, sehingga Ia telah berjanji untuk memenuhi apa yang kita perlukan sesuai dengan pengajaran yang telah Ia berikan. Nah, adik-adik, kita pada pagi hari ini sudah sama-sama belajar bahwa mujizat-mujizat yang telah Yesus lakukan menunjukkan kepada kita semua bahwa Dia memiliki kuasa atas segalanya yang ada di atas bumi ini. Kita telah melihat bahwa Yesus dapat menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Yesus melakukan ini dari kuasanya sendiri sebagai utusan Allah, bukan melalui penggunaan obat ataupun peralatan medis atau hal apapun, tetapi Yesus menyembuhkan Bartimeus dengan atas utusan Allah, Sang Juru Selamat kita. Kita semua telah memahami bahwa semua mujizat Yesus menunjukkan bahwa Yesus sendiri adalah Allah, Sang Mesias yang telah dijanjikan. Kemudian bagaimana Bartimeus dapat menyebut Yesus? Bartimeus telah mengetahui bahwa Mesias berasal dari keturunan Raja Daud. Maka dengan menyebut Yesus anak Daud, dia sedang mengatakan bahwa Bartimeus sendiri percaya bahwa Yesus adalah Sang Mesias, Sang Juru Selamat dunia. Maka dari itu, adik-adik, kita perlu mengucap syukur dan kita perlu senang karena Yesus melakukan mujizat-mujizat yang ajaib kepada kita. Kita perlu bersyukur atas berkat Tuhan sehingga kita dapat bernapas pada pagi hari ini. Kita dapat berkumpul bersama keluarga merupakan mujizat yang sungguh luar biasa dari Tuhan. Tetapi adik-adik, hal yang paling penting adalah bahwa hal yang dimaksudkan tersebut untuk menunjukkan bahwa Yesus sendiri merupakan Allah, Sang Juru Selamat yang menebus dosa kita. Tuhan datang untuk mati di kayu salib bagi orang-orang berdosa untuk membayar hukuman bagi dosa. Sama seperti Bartimeus, kita merupakan orang berdosa yang tidak berdaya. Kita bergantung kepada kasih dan anugerah Yesus jika ingin kita diselamatkan. Maka, adik-adik, kita harus percaya kepada Yesus, percaya bahwa Dia
ada di sana untuk menyelamatkan dan menolong kita. Nah adik-adik, sedemikian indah pemberitaan firman Tuhan dan renungan yang kita dengarkan pada pagi hari ini. Nah kakak punya tugas ya buat adik-adik. Untuk adik-adik kelas balita dan kelas kecil dapat mengirimkan foto pada saat menonton live streaming sekolah hari Minggu pada pagi hari ini. Dan untuk adik-adik kelas tengah dan kelas besar dapat menuliskan renungan ucapan syukur adik-adik kepada Tuhan. Nah adik-adik, untuk menutup renungan kita pada pagi hari ini, mari kita satukan hati kita lipat tangan kita tutup mata kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami hadir kembali di hadapan-Mu Tuhan. Pada saat ini, anak-anak-Mu ini ingin mengucap syukur atas anugerah yang Tuhan berikan. Kami mengucap syukur Tuhan atas berkat Tuhan yang berlimpah bagi hidup kami. Terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami dapat melihat, kami dapat mendengar, kami dapat melakukan setiap kegiatan kami secara normal. Kiranya kuat kuasa Tuhan selalu melindungi dan menyertai kami dalam kegiatan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan jauhkan kami dari sakit penyakit dan maupun dengan kondisi yang sedang melanda dunia ini, yaitu virus COVID-19. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan bagi imun kami kepada masing-masing kami sehingga kami dapat menjalani hari kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan berkati dan sertai dalam perlindungan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Anak-anak Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Dadah adik-adik, ketemu minggu depan. Nah, adik-adik semua, sebentar lagi kita akan mengumpulkan persembahan kita. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita bersama-sama berdoa untuk doa persembahan kita yang dipimpin oleh Kak Indah. Sekarang waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan. Biar Kak Indah pimpin kita dalam doa. Tutup matanya, lipat tangannya, mari kita berdoa. Puji dan syukur ya Bapa, Engkau telah memberikan kami pada hari ini rezeki yang telah Engkau berikan ya Bapa. Tolong berkati kami pada hari ini ya Bapa. Kami akan memberikan persembahan kami ya Bapa, walaupun jumlahnya tak seberapa. Tolong berkati uang ini agar bisa berguna bagi gerejamu dan sekolah hari Minggu GKI Yerusalem. Kami serahkan seluruhnya hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Nah, baik adik-adik semua, untuk mengiringi persembahan kita menyanyikan lagi satu buah lagu dengan judul Aku Ambil Uangku. Taruh di tangan kanan
menutup ibadah kita pada hari ini, Kak Kasmi kembali mengajak adik-adik yang di rumah untuk sama-sama menyanyikan satu buah pujian dengan judul Telah Lama Ku Cari-Cari. Untuk doa penutup yang dibawakan oleh Kak Indah. Gimana ibadah pada hari ini, seru kan? Untuk menutup ibadah kita pada hari ini, kita tutup lagi dengan doa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Puji syukur ya Bapa, Engkau memberikan kesempatan pada kami pada hari ini untuk beribadah ya Bapa. Tolong berkati ya Bapa anak-anak-Mu ini agar firman Tuhan yang telah Engkau berikan tadi dapat masuk ke dalam hati dan pikiran kami dan dapat kami lakukan pada kehidupan kami sehari-hari. Tolong berkati anak-anak-Mu ya Bapa agar menjadi garam dan terang dunia ya Bapa. Tolong berkati kakak-kakak sekolah minggu yang pelayanan, adik-adik sekolah minggu yang sekolah minggu online, dan orang tua yang mendampingi ya Bapa. Tolong berkati kami ya Bapa agar kami bisa hidup sesuai dan seturut kehendak-Mu. Kami serahkan seluruhnya hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.